Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama dari PBJJ Pekanbaru dengan nomor NIM 44420731, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membuat tugas satu dari mata kuliah algoritma. Tugas satu kali ini yaitu buat rangkuman yang bahan dan materi tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat tersebut dengan daftar pustaka minimal 5. B. Sejarah Java dan perkembangannya sampai ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal software. Dan saya sudah menjawab di sini tugas 1 yang A. Algoritma dan dunia pemrograman komputer. Algoritma adalah metode atau langkah yang digunakan secara tersusun dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan persoalan sebuah industri atau kegiatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi manusia mampu menghasilkan karya-karya yang semakin canggih dan merapinya sini dan mengenal dasar algoritma serta notasi algoritma. Notasi algoritma dijabarkan menjadi interaktif, deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Flowchart ialah diagram yang menampilkan langkah-langkah untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Simbol flowchart antara lain seperti ini. Dan inilah daftar pustaka. Pertanyaan yang B adalah sejarah Java dan perkembangan. Saat ini cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software yang digunakan pemrograman Java minimal 2 software. Dan saya sudah menjawabnya di sini. Tugas kedua yaitu buatlah algoritma dan flowchart dan pseudocode berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta rupiah, B jika golongan B gaji 6.500.000 rupiah, dan jika golongan C gaji 9.500.000 rupiah. Dan jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar persen dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan gaji golongan tanpa gaji. Dan pertama-tama saya akan membuat flowchartnya. Dan saya sudah mengerjakan flowchartnya, yaitu saya menggunakan simbol terminal untuk memulai sebuah flowchart, yaitu dengan menuliskan start di sini.
dan membuat simbol data untuk input golongan jam lembur dan simbol keputusan untuk golongan A, B, dan C. Jika golongan A gaji pokok sama dengan 5 juta, jika golongan B gaji pokok 6.500.000, dan jika golongan C gaji pokok sama dengan 9.500.000. Dan saya akan menambahkan simbol keputusan lagi, yaitu jika lembur 1 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Mengapa saya buat 0,30? Karena persenan dari gaji pokok yaitu 0,30. Dan bila lembur 2 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,32. Jika lembur 3 jam, maka gaji pokok dikali 0,34. Jika lembur 4 jam, maka gaji pokok dikali 0,36. Dan jika lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji pokok dikali 0,38. Total penghasilan sama dengan gaji pokok tambah gaji lembur. Maka akan didapatkan total penghasilannya di sini. Untuk mengakhiri sebuah flowchart, saya akan membuat simbol N, simbol terminal dengan tuliskan N. Dan dalam kasus ini saya akan membuat pseudocode. Pseudocode dimulai dengan start, lalu input golongan jam lembur, dan menggunakan fungsi if golongan sama dengan A. Jika gaji pokoknya adalah A, yaitu 5 juta, dan jika golongan B gajinya 6.500.000, dan jika golongan C maka gaji 9.500.000, dan diberi fungsi N dan I. Select case, yaitu case yang pertama yaitu gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,30, dan case yang kedua gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,32. Ini ada kesalahan sedikit, ini saya akan memperbaiki. Di sini ada 5 case, yaitu case yang pertama gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,30. Case yang kedua gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Dan case yang ketiga adalah gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,34. Case yang keempat gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,36. Dan case yang kelima gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,8. Dan diakhiri dengan M select. Total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur, lalu output total penghasilan dan N. Dan saya akan menggunakan fungsi data, yaitu di sini sudah menyalin dari pseudocode. Dalam sistem output, saya masukkan jam lembur dengan integer jam lembur sama dengan input next line. Double gaji pokok sama dengan 0. Menghitung gaji pokok berdasarkan golongan dengan fungsi if.
Menghitung gaji pokok berdasarkan golongan. Menggunakan fungsi if golongan sama dengan A. Gaji pokok 5 juta. Else if golongan B gaji pokok 6.500.000 dan else if golongan C gaji pokok 9.500.000. Menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Jika jam lembur 1 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,30. Dan jika lembur 2 jam, maka gaji pokok dikali 0,30. Dan jika lembur 3 jam, maka gaji pokok dikali 0,34. Dan jam lembur 4 jam, gaji pokok dikali 0,36. Dan jika jam lembur lebih dari 5 jam atau gaji pokok dikali 0,38. Setelah menyelesaikan semua ini, lalu kita input, lalu close. Dan saya akan merun. Sekian tugas 1 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dari saya. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.